Wah, Bukoni pendukung Israel. Kan kacau. Saya baru cuma ngasih ide, dianggap pendukung Israel gitu. Negara orang ribut, kita jadi berantem. Jangan dulu mempengaruhi orang Palestina atau Israel. Pengaruhi orang Indonesia yang sekarang terbelah-belah begini. Heran saya, Bang. Sekarang gini, urusan dalam negeri gara-gara Habib Rizik pecah. Oke? Gara-gara Palestina pecah. Maksud saya, betapa rentangnya Indonesia ini. Ngeri kan? Diplomat itu adalah dua. Either dia pakai sensitivitas agama, ya kan? Atau dia pakai drama gitu tadi, korban. Jadi gini, kalau kita bertarung, kita bisa lihat ada orang yang maunya jadi victim. Dia akan menempatkan diri sebagai victim terus. Dan ini yang terjadi dengan Palestina. Jadi jangan sampai cara kita yang salah membelanya. Sekali lagi ya, saya bukan tidak mau membela, tapi cara kita yang salah jika membelanya itu akan backfire. Bagi banyak orang, Israel adalah negara yang patut dan wajib dimusuhi. Namun tidak bagi pengamat politik militer Koni Rahakundini Bakri. Koni menuturkan dirinya pernah tinggal di Israel karena menjadi peneliti dan dianggap tamu negara penting bagi Israel. Ia mendapat pengawalan dari Israel Defense Force militer selama 24 jam. Koni sampai terharu dan bangga berada di Israel. Bagi Koni Rahakundini Bakri, Israel adalah negara yang berdaulat dan cinta perdamaian. Buktinya, pasca perang Yom Kippur 6 Oktober 1973 sampai 25 Oktober 1973, Israel menawarkan diri untuk membuka hubungan diplomatik dengan Yordania dan Mesir. Tahun 2017 melalui Abraham Accord, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Oman melakukan hal yang sama seperti Mesir. Seperti dilansir republik.co.id, sudah saatnya Indonesia bertindak konkret agar bisa lebih memahami Israel dengan membuka hubungan diplomatik sehingga ada diskusi lebih lanjut, ujar Koni Rahakundini Bakri. Nah, makanya saya bilang, paling bagus itu sebelum kita mendorong ina dan itu, harusnya kita mengenal dua-duanya dengan baik. Ya itu tadi yang saya bilang, caranya apa sih kalau kenal dua baik? Ya berteman. Nah ini kan nggak fair. Kita berteman dengan Palestina, which is belum dianggap negara, makanya Bang Farhan masih ngotot tadi kita dorong ke PBB. Di satu sisi, kita nggak mau ngobrol sama Israel yang jelas-jelas diakui sebagai negara oleh PBB. Koni menandaskan Indonesia tidak mungkin dapat berperan secara konkret dalam mendamaikan Israel dan Palestina jika hanya condong ke salah satu pihak. Dia menilai normalisasi hubungan Uni Emirat Arab dan Bahrain dengan Israel jangan dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kemerdekaan Palestina. Tidak menutup kemungkinan, semakin banyak negara-negara Arab yang membuka hubungan dengan Israel, maka kemerdekaan Palestina dapat segera terwujud. Koni mengatakan dengan membuka hubungan diplomatik, maka kedua negara dapat saling memahami satu sama lain. Indonesia sebagai negara mayoritas Islam dan besar, bisa buka hubungan diplomatik dengan Israel agar bisa memahami seluk-beluknya, ujar Koni Rahakundini Bakri. Sebenarnya gara-gara kemarin itu apa sih? Gara-gara kemarin itu adalah 160 roket Hamas dan DJI ditembakkan dari Gaza ke Israel di saat hari peringatan kota Yerusalem 10 Mei. Dan Israel dengan sistem pertahanan demikian canggih, itu otomatis Iron Dome-nya nyala. Nah, Iron Dome-nya nyala kan selesai. Dan saya lagi ya, di Israel itu dari konsep doktrinnya Moshe Dayan, pokoknya Israel itu nggak boleh diganggu-gugat. Di sisi lain, Israel merupakan salah satu negara yang memiliki teknologi pertahanan dan kemampuan militer yang sangat canggih. Hal ini yang membuat negara-negara Arab pada akhirnya membuka mata dan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Koni bahkan mengatakan, pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia jangan bersikap dan bergaya terkesan primitif kalau mau melawan Israel dalam berkonflik dengan teroris Hamas di jalur Gaza Palestina. Menurut Koni Rahakundini Bakri, Israel adalah pemenang perang 6 hari dengan negara-negara Arab 5-10 Juni 1967 dengan segala konsekuensinya yang sudah diatur dalam hukum internasional. Dalam perang 6 hari, maka Yerusalem Timur sampai sekarang diduduki Israel, di mana ada tembok ratapan dan Masjid Al-Aqsa, di mana sampai sekarang masih menjadi pemicu potensial konflik dengan teroris Hamas dan teroris jihad Islam Palestina. Kenapa kita mesti hati-hati? Driving force-nya adanya Hamas, ya, ada JIP,
itu akarnya Ikhwanul Muslimin, ya kan? Akarnya ISIS kemudian di 1999, ya kan? Karena ini terus proksi yang akan dimainkan juga oleh geopolitik Timur Tengah, which is Iran terlibat di sana, dan somehow secara langsung atau tidak langsung ada China, ada Rusia, oke? Sebagai salah satu pemeluk agama Islam, saya pelajari di dalam dokumen kitab suci agama Katolik. Jelas-jelas disebut Yerusalem itu termasuk wilayah Yerusalem Timur, di mana ada tembok ratapan dan Masjid Al-Aqsa merupakan wilayah Israel. Ini harus dipahami terlebih dahulu, kata Koni. Dari situlah kita bisa memahami akan akar konflik di Timur Tengah dengan kondisi yang terjadi sekarang. Tidak bisa hanya dilihat okuisi Israel setelah negara Israel memerdekakan diri tahun 1947. Koni Rakundini Bakri mengatakan bahwa jangan hanya teriak di jalan saja, tetapi jika berani mari datangi Israel dan lakukan hubungan diplomatik. Maka dengan itu mungkin saja Indonesia bisa membantu Palestina untuk keluar dari konflik dengan Israel.